Tujuan saya hari ini adalah saya mau memberikan edukasi mengenai adanya oknum-oknum. YouTuber ini tunjukkan bukti oknum Polri gelapkan aset sitaan korban investasi bodong. Benarkah oknum Polri bermain dalam penggelapan aset korban? Sebelum menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe. YouTuber yang mengaku bernama Alvin Lim di kanal YouTube Elky Laufeng menjelaskan modus oknum Polri menggelapkan aset sitaan para korban investasi bodong. Alvin Lim menyebut, ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya transparansi dalam penyitaan aset, di mana sejarah membuktikan oknum Polri bermain dengan oknum pengacara kurator dalam menggelapkan aset sitaan para korban investasi bodong, serta oknum Polri tidak sendiri melainkan berjamaah dengan para atasan mereka merampok uang para korban, di mana Kapolri presisi yang didengungkan oleh Kapolri dan Kadif Propam. Tulisnya sambil bertanya dalam deskripsi videonya. Yuk kita simak kutipan video yang dia upload di kanal YouTube miliknya. Kembali dengan saya Alvin Lim dari Elky Indonesia Law Firm. Kembali di acara Cerdas Hukum, kali ini saya memberikan edukasi hukum tentang investasi bodong terkait dengan aset sitaan dan dugaan oknum-oknum yang ada dan bagaimana mereka bisa bermain ya. Jadi saya akan membongkar kasus-kasus yang lama di situ. Investasi bodong ini sebenarnya dari puluhan tahun yang lalu itu juga sudah ada di Indonesia. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh nih ya, yang sangat ada relevansinya dengan kasus investasi bodong yang ada sekarang, yang bermodus koperasi, bermodus robot trading. Ujung-ujungnya sama teman-teman ya. Banyak yang nanya proses penegakan hukumnya bagaimana dan apa yang akan terjadi di ke depan dan apa yang patut diwaspadai. Oke, jadi ini di Detik dari tanggal 10 November 2016 ada yang judulnya Raup 77 miliar komplotan investasi bodong total dibui 33 tahun ya. Jadi ini investasi bodong yang mana namanya adalah PT Sarana Perdana Indo Global di sini. Ada manajernya yang kena, manajer marketingnya, manajer marketing di sini, dan mereka dijatuhkan hukuman ya pidana, di mana di Pengadilan Tinggi Bandung hukuman mereka dinaikin ini dari PN dia cuma 2,5 tahun, 2 tahun, di Pengadilan Tinggi dinaikin menjadi 9 tahun, 8 tahun hukumannya di sana ya. Jadi selalu prosesnya adalah ketika adanya terjadi penipuan investasi bodong ya, masyarakat yang merasa tertipu akan melakukan pelaporan polisi di situ. Ketika melaporkan ke polisi, polisi akan melakukan yang namanya penyidikan. Dan di dalam penyidikan ini, mereka akan menetapkan tersangkanya nih, kira-kira siapa nih yang bisa menjadi tersangka ya. Nah, dari penetapan tersangka, mereka melakukan penahanan. Habis ditahan, orang-orang itu diperiksa, baru di situ akan ditelusuri kemana aset-asetnya mereka ya. Jadi nggak ujuk-ujuk awal-awal polisi langsung sita, biasanya ditetapkan dulu tersangka. Nah, tersangka inilah baru asetnya ini disita ya dari tersangka. Nah, penyitaan ini yang terjadi nantinya akan beralih ke pengadilan di situ ya. Jadi dari penyitaan dia akan beralih ke pengadilan, dan dari pengadilan itulah nanti baru aset sitaan itu akan ditentukan mau kemana ya. Nah, tujuan saya hari ini adalah saya mau memberikan edukasi mengenai adanya oknum-oknum ya yang bermain di dalam penyitaan. Jadi kenapa saya menyorotin ini ya? Terutama pertama dalam kasus Indosuria. Dalam kasus koperasi Indosuria ini saya sudah terangkan sebelumnya bahwa di bulan Juni 2021 itu Direktur Tipitexus yaitu saat itu Helmi Santika sudah bilang ya, ada beberapa aset yang disita, salah satunya adalah kapal pesiar. Itu dilakukan dia dalam press release ya, di CNN itu ada beritanya. Nah, sedangkan di dalam rilis berikutnya oleh Wisnu Hermawan yang mana merupakan Dir Tipitexus yang baru, yang sebelumnya dia adalah Wadir
Ya, dia bilang dia tidak ada itu kapal pesiar, tidak tercantum di dalam list aset sitaan. Ya, padahal gambar-gambar fotonya di dalam podcast saya sebelumnya sudah saya tunjukkan ya, ada gambar kapal pesiar The Duchess di situ yang dibikin di San Lorenzo. Nah, hilangnya aset ini ya kan, ini sebenarnya bukan modus baru, ini udah modus lama ya. Nah, kalau saya nggak kasih bukti di mana ini pernah terjadi, bisa aja dibilang saya mau menjelek-jelekan atau saya bisa dibilang memfitnah. Tapi saya mau menunjukkan ini adalah sebuah putusan pengadilan ya, yang teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya, di googling aja akan keluar putusan nomor 446K garing Pitsus garing 2013 di sini ya. Nah, jadi di putusan ini, putusan MA ini ya udah inkrah ya. Jadi sehingga putusan MA ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dari apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman masyarakat ya di sini ya. Jadi ini putusan MA memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang telah memutuskan dalam perkara terdakwa atas nama AKP Anang Susanto di sini ya. AKP itu Ajun Komisaris Polisi ya di sini ya. Jadi AKP ini saya bacakan ya dugaannya, dakwaannya di sini bahwa terdakwa Anang Susanto selaku anggota Polri Unit 1 Satuan 4 Remaja Anak dan Wanita pada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai penyidik bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 bertempat di BCA Kacap Bursa Efek Jakarta atau setidaknya tempat lain berdasarkan pasal 5 Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan. Demikian beritawan mengabarkan, terlepas dari benar atau tidak, wallahualam bishawab.